Selamat pagi anak-anak MEM, kembali lagi dengan MEM Yuni. Di video kali ini MEM Yuni akan memberikan penjelasan dari tema 4D subtema yang pertama, pembelajaran yang keempat, masih dengan topik yang sama yaitu jenis-jenis pekerjaan. Oke? Ayo berdiskusi. Kita boleh perhatikan kedua jenis pekerjaan yang ada di gambar. Di sini ada gambar pertama yang sedang melakukan aktivitas ya. Di sini dia sedang memanen dan ibu ini sedang menjual hasil dari panen bapak ini ya. Pekerjaan apa saja yang terlihat pada gambar? Nah, yang gambar pertama adalah petani, yang kedua adalah penjual atau pedagang. Nah, kamu tahu nggak keterkaitan dari kedua jenis tersebut? Nah, kita bisa tahu ya, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari bahwa sikap jujur diperlukan dalam semua jenis pekerjaan. Nah, selain sikap jujur, sikap apa lagi yang harus diterapkan dalam setiap pekerjaan? Jadi bapak ini sebagai petani dan ibu ini sebagai pedagang, walaupun pekerjaan mereka berbeda, tetapi tujuan mereka harus sama, harus diawali dengan sikap yang jujur. Oke? Next, ayo membaca. Kita dengarkan cerita di halaman 19 dengan judul Pemulung yang Jujur. Siang itu di sebuah pasar yang padat, seorang pemulung sedang mengais tempat sampah untuk mengumpulkan barang bekas. Barang-barang tersebut akan ia jual kepada pengepul. Pemulung itu bernama Pak Yana. Pak Yana adalah seorang pemulung yang sangat rajin bekerja. Ia harus menghidupi istri dan 4 anaknya yang masih kecil. Setiap hari Pak Yana pergi memulung untuk mendapatkan barang yang bekas yang kemudian ia tukarkan dengan sejumlah uang. Walaupun uang yang ia dapatkan tidak seberapa, ia selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Pak Yana putus sekolah karena kedua orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah. Bagi Pak Yana, pekerjaan memulung adalah pekerjaan halal. Namun dalam hatinya ia ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan dapat menghidupi keluarganya seperti orang lain. Pagi itu Pak Yana bergegas memulai pekerjaannya. Ia menuju sebuah pasar yang dekat dengan tempat tinggalnya. Satu persatu sampah plastik ia kumpulkan. Setelah mendapat cukup banyak, ia beristirahat sejenak di sebuah gerobak tua sambil memperhatikan orang yang lalu lalang datang. Tiba-tiba, blup, ada sebuah tas jatuh di depannya. Pak Yana memungut tas itu, lalu ia berteriak kepada seorang wanita yang sedang dibonceng sepeda motor. Ibu, tas ibu jatuh, teriaknya. Spontan ibu muda yang digonceng tadi menoleh ke belakang. Tukang ojek pun berhenti, dan si ibu muda tadi berlari menuju Pak Yana yang menghampiri ibu itu. Wah, terima kasih ya Pak, sudah menemukan tas saya, ucap ibu muda tadi. Ibu tadi lalu membuka tas dan mengambil beberapa lembar uang 20 ribuan. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit rezeki untuk Bapak. Ibu muda tadi lalu menyelipkan uang yang ia ambil dari tas ke tangan Pak Yana. Wah, apa ini Bu? Tidak perlu seperti ini Bu, saya ikhlas menolong Ibu. Pak Yana berusaha menolak pemberian si ibu muda dengan halus. Akhir cerita, karena melihat kejujuran hati Pak Yana, ibu muda tadi mengajak Pak Yana bekerja sebagai penjaga sekolah di tempat ia bekerja. Berkat kejujurannya, kini Pak Yana bisa menghidupi keluarganya dengan rezeki yang cukup. Oke, ini cerita yang sangat-sangat memberikan contoh dan teladan yang bagus untuk kita ya. Walaupun pekerjaannya hanya memulung, tetapi Pak Yana tetap bersifat jujur. Dan Pak Yana selalu bersyukur walaupun pekerjaannya dia hanya pemulung. Nah, anak-anak MEM semua, jadi setiap pekerjaan orang yang kita lihat di pinggiran jalan atau sekitar rumah kita harus bersyukur dan menghargai. Karena apapun pekerjaan mereka sudah melakukannya dengan jujur ya. Mereka sudah berusaha tanpa mereka meminta-minta. Jadi sifat jujur sangat diperlukan pada semua jenis pekerjaan. Dan kita harus meneladani ya contoh dari sifat Pak Yana
yaitu sifat yang jujur dan selalu bersyukur pada setiap keadaannya. Next, ayo berpendapat. Di sini ada 4 gambar contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita dengarkan yuk gambar yang pertama. Tidak menyontek ketika ulangan. Nah, apakah kalian sudah jujur sampai saat ini? Dan yang kedua, mengakui kesalahan yang dilakukan. Maaf Bu, aku yang telah memecahkan vas bunga ini. Lain kali hati-hati ya. Nah, dia jujur kalau dia yang memecahkan vas bunganya. Senantiasa berucap jujur. Maaf Bu, saya bangun kesiangan. Lain kali tidak boleh terlambat ya Nina. Nah, kamu juga jujur karena kalau kamu telat. Nah, contoh kalian nih, absen. Kalian telat bangun. Maaf ya Mem, saya telat bangun. Nah, itu kalian selalu berucap jujur walaupun kalian telat. Tapi artinya ada pesan yang diambil. Lain kali, artinya sekali telat tapi jangan diulang lagi. Nah, yang kedua, mengembalikan barang orang lain yang jatuh. Seperti contoh Pak Yana tadi ya. Kalian harus bersikap jujur. Jangan ketika nemu dompet, ada nemu dompet, gua ambil Nah, nggak boleh. Kita harus melakukan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sepertinya di tema 4D subtema 1 pembelajaran yang keempat, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mem harap kalian boleh mengerti apa yang Mem sampaikan, yaitu di pesan pembelajaran ini kalian harus mengamalkan sifat jujur kalian, dan kalian jangan lupa untuk menghargai setiap pekerjaan orang lain. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.